Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan rezekinya, khususnya nikmat sehat, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah atas nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan workshop pengembangan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu workshop pengembangan kualitas audit internal yang akan dipakai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi Adam, "Rahmana katsira wa lana Allah." Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur hari ini berjumpa sehat dengan para dosen muda dan ekonomi punya greget semangat. Kalau bisa prodi pendidikan ekonomi ada dosennya yang bisa peringkat 1, 2, 3 gitu ya. Ya, semangat untuk pendidikan ekonomi. Mudah-mudahan. Tahu-tahu besok Unigro maju nomor 1. Saya tambah hadiah. Baik, saya berdiri ya. Dari tadi udah duduk jadi sini itu. Biasa jadi guru jadi berdiri sambil jalan di depan siswanya gitu. Tapi ini bukan siswanya. Kita oleh kita, untuk kita dari kita. Ya. Saya diminta untuk bersama kita semuanya ini membahas tentang audit penelitian. Sebetulnya semua auditor internalnya bisa menyampaikan semuanya karena sudah ditata, sudah di-training, sudah dapat sertifikatnya, gitu ya, tersertifikasi. Tapi kebetulan saya di pusat penelitian jadi ngiras-ngirus gitu ya sekalian. Nanti Mas Kris juga sama itu, asesor juga, auditor, kemudian di bidang pengabdian. Tadi dari disinggung ya, audit atau dharma, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, al-Islam, pengabdian. Saya bagian yang kedua, urutan presentasinya yang kedua. Nah apa dharma penelitian ini ya? Kalau bahas penelitian ada definisi sendiri, dharma ada sendiri, catur dharma ada. Nah audit untuk dharma penelitian ya, audit dokumen yang berhubungan dengan rencana, proses, hasil penelitian dosen di prodi itu. Jadi masing-masing dosen ini kan peneliti juga, maka bukti-bukti artefaknya gitu ya, istilahnya itu yang selama ini diperoleh atau dalam proses, atau sedang berjalan, atau sudah selesai, outputnya sudah terpublish. Nah, itu nanti akan diaudit kita. Kalau dilihat dasarnya kan siklus penelitian ya, proses penelitian. Proses itu gimana? Mulai dari proposal, seleksi, lolos pendanaan, pelaksanaan penelitian. Kemudian sudah ada publikasi, penyusunan laporannya, kemudian dikirim ke jurnal tertentu atau dibentuk dalam buku referensi atau book chapter atau monograf. Nah, nanti untuk dosen harus tahu bedanya buku ajar, buku teks, monograf, referensi gitu ya. Itu semua ada hitungannya. Kalau buku ajar di aspek pendidikan pengajaran, kalau referensi, monograf, kemudian book chapter itu di bagian penelitian. Termasuk juga siklusnya adalah diseminasi, seminar, konferensi, dan pertemuan ilmiah lainnya. Maka ketika nanti kita semua ini jadi guru besar, siklus 3 tahunan itu penelitian, kemudian publikasi, ada bukunya, kemudian ada konferensi atau seminar internasional. Jadi nanti makin tinggi CCA-nya itu tagihannya juga makin berat. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah mudah-mudahan ya bisa. Gitu ya.
Jurnalnya jurnal berreputasi 1 dalam 3 tahun, buku 1 dalam 3 tahun siklusnya. Terus kemudian mempresentasikan dalam forum seminar internasional, ya, ilmiah di bidangnya 1 kali dalam 3 tahun siklus untuk tunjangan memperoleh tunjangan guru besar atau profesor. Terus manfaat penelitian ini yang praktis-praktis. Kalau pengembangan teks itu normatif luar biasa, idealis. Akreditasi tadi sudah disinggung, ada SPMI, SPME gitu ya. Nah terus kemudian ada praktis untuk penetapan angka kredit. Nah semua kan sudah muncul asisten ahli, lektor, nanti lektor kepala. Yang lektor kepala deh sudah maju. Atau ini sudah lektor semua gitu ya, tapi menuju nabung penelitian untuk lektor kepala. Ada yang ada adalah Bu Ningrum sedang proses. Tepuk tangan untuk Bu Ningrum sedang proses menuju LK 700. Kita semangati. Jadi senior kita di pendidikan ekonomi. Senior satunya sudah mendahului kita doakan. Ya. Kemudian BKD yang sekarang mulai gerak ya, edarannya sudah ada. BKD penelitian untuk asisten ahli apa? Kewajiban khususnya. Lektor apa? Lagi. Lektor kepala ada lagi. Guru besar juga. Jadi ada perbedaannya. Nah ini selanjutnya. Kemudian yang internal ya audit kita ini. Kita di audit tadi sudah dijelaskan kepentingannya secara makro, umum, audit internal. Kemudian di penelitian juga kita lihat, kita amati. Ini dharma utama. Jadi penelitian merupakan salah satu dharma utama. Kalau hanya ngajar maka tidak beda dengan guru. Kalau dosen itu mesti ada penelitian. Penguatannya adalah penelitian. Ini rambu-rambu yang bisa kita adopsi untuk apa saja yang bisa diakui dan buktinya itu bisa dijadikan bahan untuk diaudit. Buku referensi tadi saya tidak usah bahas ya, bahasan di kumnya ya, karena ini kan audit tidak berhubungan dengan kum. Buku monograf, terus seminar internasional, kemudian apa namanya book chapter ya, book chapter itu buku kompilasi dari berbagai bidang dan apa namanya dalam satu tema besar. Misalnya book chapter tentang learning in society 5.0 misalnya. Jadi pembelajaran di era society 5.0, isinya macam-macam. Nah, itu book chapter. Kemudian hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal. Kalau sudah ada boleh diupload. Jurnal internasional saja non reputasi boleh juga diupload. Terus kemudian jurnal internasional terindeks. Nah ini bisa. Kalau belum ada berarti jurnal nasional terakreditasi DIPI mungkin sudah ada. Sinta 1 sampai 6 itu masuk kriteria itu. Kemudian peringkat 1, 2, Sinta 1, 2. Terus kemudian jurnal nasional berbahasa resmi PBB itu juga ada. Tapi kita mungkin baru wilayah-wilayah ini. Jadi jurnal nasional saja belum akreditasi tapi sudah ISSN atau DOAJ atau Sinta 6, 5, 4 itu sudah bisa dijadikan bukti untuk diaudit, bukti untuk diunggah di sistem kita. Kemudian hasil penelitian, kemudian presentasi ya, proceeding buktinya. Nah, kan kita juga sering mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan seminar nasional. Ikut itu ada makalahnya, kemudian masuk dalam proceeding itu yang dijadikan bukti untuk audit. Terus kemudian, ya ini internasional trade fokus itu biasanya yang IOP, mungkin sudah ada ya yang mencoba memasukkan di IOP itu. Nah ini termasuk di situ. Jadi dia namanya prosedia, kan ada prosedia, terindeks. Kemudian seminar internasional kita
musim daring ini internasional banyak pada ikut. Jadi tidak terbatas dimensi ruang dan waktu, borderless, bisa ikut dimanapun. Di Amerika bisa diikuti, cuma kalau di Amerika mesti kita jam 2 malam atau jam 10 malam, karena di sana siang kita malam. Seminar nasional juga ya. Kemudian ada poster, ternyata juga ada poster. Nah ini bisa dimasukkan gitu ya. Saya mau langsung ke Simpek, tapi ternyata untuk penelitian semester ini belum diaudit. Semester ganjil kemarin, maksudnya sekarang pelaksanaannya itu belum. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Dwi kalau audit untuk besok ini yang sekarang yang sedang jalan ini adalah audit ganjil kemarin yang berhubungan dengan pendidikan pengajaran. Penelitian, pengabdian, aneka akhir semester genap. Tapi nggak apa-apa. Ini kan semua mau semangat menyiapkan semester genap. Nah, disiapkan semester genap, diaudit di akhir semester genap. Siapkan semuanya biar pasta itu poin. Jadi pendidikan ekonomi dosennya misalnya ada 20 orang, itu semua pasta poin. Artinya apa? Semua berlomba-lomba, bukan bersaing menjatuhkan, tapi bersaing menguatkan namanya. Karena apa? Nanti pada saat penghitungan skor tadi itu disampaikan, skornya itu nanti totalitasnya adalah milik prodi ya. Kan disampaikan setiap acara mau kuliah itu perdana kita disampaikan personal atau dosen yang terbaik, prodi terbaik, fakultas terbaik, itu kan akumulasi dari semuanya. Maka saya memberikan informasi, jangan sampai ada itu biar si A saja yang juara, bukan begitu. Semua bahu-membahu menjadi pilar-pilar prodi. Pilar-pilar prodi ini dosen-dosen itu diakumulasi, dikumulatifkan nanti menjadi seperti cooperative learning itu. Student achievement division itu kan begitu. Cooperative learning itu ya satu depo nanti itu menguatkan kelompok atau prodi gitu. Nah itu jangan sampai ada biar dia saja atau siapa saja yang maju saya tidak usah jangan. Tapi semua menguatkan, saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu tidak harus kaprodi. Dosen si A, si B, si C saling menginformasikan bahwa ini penting loh, ini penting, semua bergerak. Ini penting, share, semua menyatu. Nah itu pasta itu ya bersama-sama tentunya. Kan batang awamu ala diri batang apa tadi dibacakan Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mengevaluasi sekarang ini mengevaluasi yang kemarin, tujuannya nanti ke depan biar baik lagi. Ya. Ini tulisannya begini. Jadi pin di Simpek kita masih ada informasi pengisian formulir EPIN sudah ditutup, maksudnya dia belum buka kata kita itu. Artinya nanti ketika akhir bulan-bulan ya Juli Agustus. Tapi saya ingin menekankan di sini supaya nanti mungkin ada dosen baru, ada ya kira-kira baru masuk kemarin terus belum tahu ini ya. Nah saya tunjukkan ini tampilan screenshot atau print screen dari Simpek penelitian. Ini saya ambil punya saya, karena saya nggak bisa masuk punya orang lain. Akunnya ya akun saya ya, jadi tulisannya ini nama saya. Jadi bentuknya begini, masuk monitor, terus kemudian EPIN. Nah ini terus nanti muncul begini. Nah nanti di bagian kanan itu ada isiannya. Ini namanya perencanaan di awal. Apa yang ditanya ini? Keberadaan roadmap penelitian dosen dalam menunjang kegiatan penelitiannya, skornya 200 di 10% roadmap dilaksanakan jelas, terukur, sesuai registra penelitian program tinggi dan prodi. Oh ya informasi, registra kita itu sudah ada roadmap penelitian, roadmap kita jalan penelitian universitas, tapi sedang dalam penyelesaian untuk difinalisasi, legalisasi, diberlakukan. Sudah, nanti saya cuplikan gambarnya gitu ya. Nanti ada roadmap perguruan tinggi, roadmap prodi, roadmap
dosen. Nah itu yang akan digunakan untuk penelitian. Maka semuanya bikin roadmap itu peta jalan dulu, sekarang, nanti. Jadi past time, present, future, gitu ya. Masa depan. Apa? Gitu? Nanti contohnya seperti itu. Saya contohkan. Sekarang masuk ke sini dulu. Nah ini tadi kelihatan ya? Tinggal apa? Nanti ini hanya dua pelaksanaan. Tadi perencanaan, penelitian, pelaksanaan. Di sini jumlah penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan bidang keahliannya di program studi tahun akademik berjalan. Ini ada. Kalau A skornya 100, ini satu judul sebagai ketua, ada bukti laporan. Nah bukti laporan itu nanti diunggah, diupload, nanti di bawah ada tempat mengunggahnya. Nah terus kemudian keterlibatan mahasiswa. Ini kalau 2 orang mahasiswa buktinya lengkap 100. Tuh, ada skornya. Bagaimana kita mau mencapai skor tinggi itu dalam audit? Ya ini rubrikasinya sudah ada. Ini semua kan juga ngisi seperti itu. Tidak hanya pendidikan ekonomi ya. Ini prodi pendidikan ekonomi berbaik-baik jadi harusnya itu kan sendiri, terus di branding sendiri, di training sendiri supaya hebat. Tapi ini mengundang orang lain karena berbagi ilmu itu pahalanya besar, wis apa-apa bareng-bareng kan kolaborasi. Terus kemudian keterlibatan mahasiswa ya, sumber dana penelitian. Kalau dari luar negeri skornya 200, ada belum ya sudah ngisi kira-kira ya selama ini dari luar negeri. Baru ada tahun ini kontrak Mas Zian, kira-kira kalau tahun bisa lolos bisa ngisi ya Mas ya? Bisa ngisi A. Mas Zian sedang bergerak untuk penelitian dengan luar negeri Afrika Selatan ya Mas ya? Afrika Selatan dengan Belanda, Afrika, Indonesia. Nah ini nanti jadi model. Dengan luar negeri itu nilainya besar. Terus hibah yang B itu yang B, hibah Kemenristek Dikti, hibah Pemkot, perguruan tinggi sendiri D. Kalau OPR lolos penelitian berarti D, dapat skor berapa ini? 80. Ya, betul. Nah, coba sekarang kita masing-masing refleksi diri. Saya mau menggait yang dikti. Syaratnya Scopus, impact factor, Scopus berapa? Kejar. Nah, ketika bisa begitu, bisa ketemu. Dan itu gunanya untuk macam-macam. Karena sekarang itu ya, apa ya, mau tidak mau itu ya negara sedang mengarahkan kita untuk reputasinya itu ya Scopus, Thomson Reuters dan lainnya. The worst web of science. Terus kemudian sumber dana penelitiannya, nah ini diungkapkan juga. Dana hibah dari luar negeri 200. Nanti kalau Mas Den itu lolos, di sini A, di sini A. Ngisi A itu nggak sembarangan. Diklik A tapi kok nggak ada buktinya, auditor nanti akan, wah ini ngarang ini. Ya itu ya. Terus Kemenristek, Pemda, perguruan tinggi sendiri dan Mandiri. Mandiri juga ada skornya. Karena dosen mau tidak mau memang harus penelitian meskipun mandiri. Mandiri itu contohnya bagaimana? Misalnya kita mengadakan action research, misalnya research based learning. Jadi penelitian berbasis pembelajaran. Saya ini sekarang sedang melakukan penelitian namanya analisis profetik profesional mahasiswa pendidikan biologi pada mata kuliah. Nah, saya analisis, saya berikan kuesioner pakai Google Form, diisikan semua menggunakan panduan yang sudah dibagi pada kita ini, profetik profesional itu kita gunakan. Penilaian sejawat seperti apa, penilaian diri sendiri seperti apa, penilaian dosen seperti apa, kita analisis. Gap junction-nya seperti apa? Dia nilai sendiri itu tinggi, tapi teman sejawatnya sosiogramnya rendah. Dosen sekian, berarti ada gap sekian persen. Analisis gitu. Itu research based learning sambil ngajar penelitian. Bahkan itu
Kalau kita jadi pengabdi di sekolah, dimotivasi seperti itu guru kan kadang bingung mau penelitian gimana sih, padahal dia ajar subjek belajarnya ada, subjek penelitiannya ada, siswa bisa digunakan untuk mengambil data apapun bisa. Terus pengendaliannya, ketepatan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan 1 minggu setelah persetujuan. Nah ini misalnya membuat time schedule itu, ada kontrak penelitian, terus kemudian sekaligus pemberian anggarannya, terus seminggu kemudian laksanakan atau laksanakan langsung. Itu contoh. Keluaran jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap sesuai dengan bidang keahliannya. 1 artikel jurnal reputasi 100 skornya, kembali lagi gitu. Nah, itu ya. Terus kemudian jumlah citasi. Nah ini jumlah citasi. Berarti nanti yang dilihat apanya? Pada Google Scholar misalnya. Terus kemudian citas. Nah ini tempat mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen bukti dari auditing dari Bapak Ibu semuanya. Nih proposal penelitian, tentu punya proposalnya, diunggahkan di sini. Jadi tadi ngisi skornya proposalnya ada sesuai dengan roadmap-nya tadi. Maka si auditor akan menilai ini betul nilainya 100 sesuai dengan tadi 100 tadi 200. Nah maksimal maksudnya. Jadi kalau nilainya maksimal berarti EP-nya tinggi kan gitu. EP-nya tinggi, EP tinggi, EPAN tinggi, AIK tinggi ya nomor 1 nanti. Insya Allah dari prodi pendidikan ekonomi gitu. Ini kan sedang yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi, jadi kita kuatkan. Tapi tentu yang lain juga saya juga siap bersaing kan gitu ya. Saing baik namanya pas Abdul Qayyum tadi gitu. Bukan memanjangkan lidi kita, bukan harus mematahkan lidi orang. Itu, tapi panjangkan lidi kita lagi ya. Terus roadmap prodi. Nanti saya contohkan roadmap prodi. Roadmap sendiri. Terus kemudian pelaksanaannya SK penugasan, misalnya ada dari fakultas boleh, dari LPPM misalnya penelitian mandiri gitu kan. Terus ke sekolah surat penugasannya dari LPPM, itu yang di-upload. Ya. Ini terutama yang baru ya, yang dosen-dosen baru masuk belum pernah tahu gitu. Ya itu yang diupload surat tugasnya. Bukti sumber dana. Nah, misalnya dibiayai oleh UMR terus ada kontrak penelitian, di situ ada sumber dananya. Ada dunia dibiayai dengan dana 10 juta. Nah, ini upload di sini. Bukti sumber dana. Terus pengendaliannya laporan penelitian. Kalau bulan Juli Agustus besok berarti laporan sudah ada, insya Allah. Yang dapat OPR. Nah itu dapat. Sebentar lagi sabar ya, besok Senin. Kita umumkan. Nanti laporan diunggah. Jangan sampai mengunggah proposal lagi. Unggahlah laporannya. Kadang misalnya gini, ada yang dulu yang pertama yang sebelum selesainya itu Juli itu laporannya 70%. Karena memang sedang proses, nggak apa-apa, tapi laporan. Kemudian, nah luarannya, artikelnya kan dicetak setelah ada di linknya OJS jurnal tertentu, kemudian di download, unggah di situ. Cetak screenshot ya, Google Scholar Sinta, kan mudah ya. Yang baru-baru mudah-mudahan juga sudah punya GS dan Sinta ya. Mudah-mudahan sudah ada sehingga bisa di screenshot, langsung di copy, diunggah di sini. Sertifikat HAKI, kan kekayaan intelektual. Contohnya catatan. Tapi catatan itu yang bayarnya ya agak mahal gitu ya. Karena apapun bisa dicatatkan ternyata. Itu kan negara punya kepentingan.
Contohnya ini roadmap itu seperti ini yang pakai diagram Ishikawa. Terus ini yang prodi itu sampai ruwet kayak gini malah. Nyusunnya ya kok ya kita ikutin aja. Ini prodi saya nih, prodi di Magister Pendidikan Biologi. Di sini yang tadi bidik ini kondisi tahun per tahun. Nah gitu. Ini prodi nanti kan punya. Kalau belum punya, nyusun, buat tim bersama-sama nyusun. Acuannya yang sini tadi. Ini belum digulirkan secara resmi, tapi ini cuplian saja. Ini roadmap dosen pribadi, masing-masing kan punya tadi yang past time, present, future tadi ya. Ini saya reka-rekanya punya saya ya, cerita modelnya supaya beda, panah sama pilar-pilar terus kemudian bola yang bersodok, nah, gitu ya. Dulu saya ada ini seperti ini, SCL, scaffolding, neighborhood, outdoor kontekstual, learning forestnya seperti itu sampai divirtualkan di artificial intelligence nanti tahun 2030. Nah ini kan depan. Nah ini seperti ini diunggah di yang tadi. Sertifikat ini seperti ini contohnya. Sertifikat yang bidangnya gitu ya, karena bikin puisi juga bisa dibuat catatan ternyata. Tapi bidangnya penelitian buku tentang di pendidikan ekonomi itu apa misalnya. Oke, itu saja untuk yang bidang penelitian. Mudah-mudahan nanti semua semangat mengikuti proses ini, dan sekarang belum jalan kalau yang penelitian, tapi ke depan ini jadinya ini bekal jadinya. Kalau yang tadi itu proses pengisian di pandu sekarang yang ini yang penelitian pengabdian AIK itu untuk persiapan ke depan. Tapi kalau AIK itu nggak usah di audit juga, harus jalan gitu. Baik, itu saja. Langsung sudah. Saya kembalikan ke moderator dulu. Luar biasa sekali ya pemaparan materi dari Bapak Dr. Lain sudah nyonder saya. Akan menyusun roadmap prodi yang secara valid dan reliable ya insya Allah. Karena kalau kemarin kan nyusun aja biar buat audit ada gitu ya. Kalau sekarang kan benar-benar disusun secara prosedural. Jadi kira-kira itu yang gambaran umumnya bikin roadmap prodi yang baik itu kayak mana Pak? Ya. Oke. Akademiknya di prodi itu jadi. Tapi yang tidak mudah itu kita nyusun roadmap perguruan tinggi itu ya ruwet itu. Ketika kita minta ke bawah, jadi gini, kalau perguruan tinggi mintanya ke fakultas-fakultas itu dalam arti meminta sumbangsih pemikiran sesuai dengan bidang keilmuan di fakultas. Ada ekonomi, ada teknik, ada hukum, sampai ada yang protes, kok bidang transportasi belum terbahas, akhirnya kalau universitas akhirnya agak luas akhirnya. Kemarin kita akan menguatkan gitu ya, cyber research gitu ya. Tapi dunia transportasi kan nggak cyber semua gitu. Wah ini ya akhirnya turun lagi grade-nya. Kemudian mau ngambil objek tertentu. Kalau di sini kalau misalnya ada universitas yang pengembangan nuklir misalnya ada gitu. Jadi penguatan nuklir untuk perdamaian dunia. Nah, dari sebuah perguruan tinggi kalau itu fokusnya itu. Tapi ketika nanti ininya apa? Padahal itu bisa dibahas, aspek hukumnya bisa, aspek pendidikannya bisa. Nah, kalau prodi itu lebih spesifik. Jadi kalau misalnya prodi pendidikan ekonomi, di sini kan bukan hanya ekonomi saja, tapi ada pendidikannya. Nah, bagaimana mengemasnya? Pendidikan ekonomi yang bagaimana? Atau konten berikut dengan pedagogiknya. Nah, itu bisa dikancak. Memang masukan dari berbagai aspek, berbagai stakeholder jadinya. Kemudian untuk pemberlakuannya, kan ini masa lalu, sekarang depan. Nah, depannya itu berapa tahun?
Kadang-kadang orang visioner itu sampai jauh sekali. 50 tahun isu ini masih kuat, masih nendang gitu ya bahasanya. Bisa. Tapi kalau nggak kuat dalam menganalisis kebutuhan untuk masa depan, ya berarti mungkin kayak range itu lah, 5 tahun ke depan. Tapi saya tadi yang personal sampai 2030. Ya harapannya kalau artificial intelligence untuk pembelajaran biologi yang nanti itu juga masih bisa, misalnya sampai virtual laboratory misalnya, kemudian virtual augmented reality misalnya, itu masih ke depan. Itu yang kemarin saya sampaikan. Anak-anak didik kita ini yang sekarang ini akan bekerja dengan pekerjaan yang nanti itu belum kita tebak sekarang, yang sekarang belum ada. Tadi saya diskusi masalah NFT tadi. Loh, gimana ceritanya NFT itu? Dulu nggak ada itu orang jualan foto unik, fungible, selfie sendiri tiap hari gitu. Dihargai ngawur aja harganya, tahu-tahu dibeli. Nah misalnya begitu. Artinya kita harus memikir ke sana. Analisis impact-nya harus kuat. Kekuatan, peluang-peluangnya harus kita analisis. Dan itu sekarang ini memang dunia ya artifisial. Ya, kecerdasan buatan gitu. Sampai kemudian bagaimana membuat kita itu kalau harus daring terus bagaimana. Tapi ini bukan kepentingannya hanya pandemi, tapi teknologi. Ketika teknologi lahir kuat, perkasa 4.0, manusia harus kuat humanity-nya. Maka ada istilah Society 5.0 itu. Jadi supaya tidak tertinggal. Nah ini menjadi latar belakang, pertimbangan, konsiderasi, jadi bisa menjadi penguat. Bekal-bekal ini di prodi harus dimiliki sehingga nanti ketika menyusun itu ketemu, sehingga tidak diskusi yang tidak ada ujung pangkalnya. Gitu. Yang memang ya itu pentingnya brainstorming. Itu ya semua saja nanti mungkin akan menyusun itu juga. Dan itu diskusinya ya agak panjang tapi ya perlu diputuskan akhirnya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Demikianlah pemaparan materi mengenai pengembangan kualitas audit internal di bidang penelitian. Dapat disimpulkan bahwasanya untuk auditor pada bidang penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengeluaran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahfurin SPD MTA atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk kami. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat oleh Kapolri Pendidikan Ekonomi kepada materi. Terima kasih. Kita berterima kasih.